Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih udah hadirnya tepat waktu, malah sebelum waktu dan pada datang ya. Terima kasih. Eh, ini sebagian udah kenal dengan saya. Nama saya Georgina Mika. Buat yang belum kenal, saya saya dari Intern Negeri Migration. Ini kemarin kita sebelum acara, kita kan acaranya 2 hari. Ini sebelum acara kita sempat courtesy visit dulu ke kedutaan Yunani dan ketemu ambasador. Tadinya kita entah ambasador atau konsulernya, bagian konsulernya untuk bisa hadir gitu. Tapi mereka cuma dua, yang satu gantian cuti gitu. Jadi ambasador baru bayar cuti, kemudian bagian konsulernya Nicholas Agiri yang sekarang cuti gitu. Jadi sibuk dia. Saya sendiri founder dari Internegeri Migration. Banyak yang ngira saya itu agen TKI, bukan ya, saya bukan agen TKI. Ya, terus orang-orang ngiranya saya agen TKI soalnya. Saya memfasilitasi residence permit ya, residence permit atau KTP atau izin tinggal di luar, di mana aja. Kalau di Eropa kebanyakan itu golden visa, nanti dibahas sedikit golden visa itu apa aja negaranya. Terus selain itu untuk yang investment ya, Amerika, EP5, Green Card, terus entrepreneur visa untuk misalnya Kanada, kalau Australia lagi tutup sekarang. Terus yang non-investment itu mostly saya mau fasilitasi green card yang untuk workers EP3 karena sudah ada perlu job offer dan kita ada vendor yang menyediakan job offernya. Itu yang non-investment. Terus skill workers untuk Australia sama Kanada, mostly itu. Nah, speaker kita hari ini adalah Vasilis Leipadas dari Athens. Beneran ini dari Athens, asli dari Athens ya. Vasilis ini business development, head of business development dari Lux and Easy. Lux and Easy ini management company dari properti di Greece. Kalau untuk konstruksinya, dan itu ada sister company-nya, kalau bagian konstruksinya namanya Nova Construction. Kalau manajemen propertinya ini Lux and Easy. Dan kemudian Vasilis akan mempresentasikan mengenai properti di Greece yang qualified untuk Golden Visa, Greece Golden Visa. Terus yang kedua speakernya adalah my business partner, Judith Leo. Judith ini warga negara Malaysia, tinggal di KL, dan backgroundnya sebenarnya accounting ya. Backgroundnya accounting, tapi dia udah lebih dari 15 tahun memasarkan properti Australia dan UK, dan kemudian Portugal Golden Visa. Kami punya klien untuk Portugal Golden Visa, dan juga jadi masyarakat Spain, dan sekarang mulai aktif untuk Greece Golden Visa. Oke. Dan untuk sesi teks akan diisi oleh Pak Lesmana. Nanti Pak David akan membicarakan mengenai implikasi pajak untuk investor Indonesia ya. Gimana kalau beli properti di luar negeri, implikasi pajaknya dan sebagainya. Oke, jadi ini tadi yang dibahas. Oke. Sebelum mulai dengan Greece Golden Visa, saya akan bahas sedikit mengenai Golden Visa-nya Uni Eropa. Ya. Karena ini konsepnya ada yang nanya soalnya apa bedanya sama Golden Visa di Indonesia. Kan Indonesia juga ngeluarin Golden Visa. Kalau di Indonesia itu memang tujuannya untuk orang stay di sini, stay doing business, dan kalau Golden Visa Indonesia itu ada yang untuk individual dan ada yang untuk company dengan beda minimum investment ya. Kalau untuk EU itu definisinya pertama investmentnya pasif ya.
Golden visa itu adalah izin tinggal yang didapat melalui investasi yang pasif, itu pertama. Yang kedua, enggak perlu tinggal atau enggak perlu pindah. Itu memang beda dengan konsepnya golden visa untuk Indonesia, atau misalnya Dubai, atau itu ada juga istilahnya golden visa ya. Tapi kalau mereka bisa dengan buka company, ya kalau buka company artinya you need to stay. Itu agak beda konsepnya. Kalau untuk EU ini memang tidak harus pindah. Jadi kalau ada satu keluarga mau ada yang pindah, mau enggak itu bisa. Let's go. Terus tidak ada tes kesehatan, enggak usah ada batas umur, enggak ada syarat bahasa juga. Oke, nah ini adalah negara yang mengeluarkan golden visa. Sebelumnya ada Spanyol tapi udah tutup tahun lalu ya. Portugal, Greece, Hungary, Latvia, Cyprus, Malta. Ya, kenapa? Greece ini kalau orang Indonesia itu banyakan maunya properti ya. Kalau funds itu very selected marketnya ya, karena nggak paham how to evaluate ya untuk funds atau private equity di let's say Portugal gitu. Mereka nggak punya sense-nya untuk ini. Jadi nggak biasa ya. Kecuali memang mereka biasa dengan private equity dan mereka akan memilih untuk untuk Portugal. Tapi kalau properti sekarang karena Portugal itu udah nggak bisa dengan properti lagi dan Spanyol udah tutup, ya udah sekarang Greece jadi rame banget nih mulai. Nah secara umum yang namanya golden visa itu sama, mau negara apa kurang lebih untuk Uni Eropa ya sama. Pertama nggak ada medical check up, nggak ada interview, nggak ada language requirement, nggak ada maximum age. Terus minimum stay-nya 0 sampai 7 hari. Kalau 0 tuh bukan sama sekali tidak pergi waktu biometrik. Jadi tiap kali biometrik setor muka ke negaranya itu. Jadi tiap kali waktu renewal nanti biometrik datang lagi. Tapi in between nggak harus pergi. Dan tidak ada minimum berapa harinya itu ya. Kalau yang 0 ya. Yang paling banyak 7 hari itu Portugal. Portugal itu 7 hari dalam setahun. Kemudian bisa apply 3 generasi ya. Anda dan pasangan, anak maksimum 21 yang masih kuliah dan belum menikah. Dan orang tua kedua belah pihak. Jadi Anda bisa bawa orang tua, bisa bawa mertua sekalian. Kecuali Hungary itu case by case. Dan Cyprus nggak bisa, dia nggak bisa bawa orang tua. Kemudian ini visa untuk 29 negara Schengen, tapi di negara Schengen yang lain itu tetap syaratnya seperti visa turis ya, jadi maksimum 90 hari dalam 180 hari. Dan kemudian untuk citizenship 5-10 tahun tergantung negaranya. Kemudian investmentnya bisa properti kecuali Portugal sama Hungary yang nggak bisa. Terus bisa menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan sama seperti warga negara lokal. Nah ini nanti Pak Jansit bisa menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada worldwide tax untuk non-tax resident. Karena Anda nggak perlu stay di sana jadi Anda bukan tax resident. Jadi income Anda di Indonesia tidak kena gitu ya. Beda misalnya US green card, once you have a green card, tidak ada itu istilahnya non-tax resident. Kalau Amerika begitu dapat green card, Anda pasti jadi tax resident. Dimanapun Anda berada, pajaknya dikejar semua aset Anda di seluruh dunia akan dikenakan pajak kalau untuk green card. Dan itu bisa diturunkan ya karena nanti anak Anda punya anak gitu, Anda punya cucunya bisa dapat PR sekalian. Nah ini orang sering bingung ya, mana yang Schengen, mana yang Uni Eropa ya. Jadi kalau untuk traveling itu namanya Schengen. Visa kalau ke Eropa betanya visa Schengen. Nah, visa Schengen tuh negaranya apa aja. Itu ada 29 negara.
Yang 25 negara adalah negara Uni Eropa. Jadi ya pengertiannya kalau Uni Eropa itu lebih luas ya, misalnya untuk kayak sekarang Indonesia lagi eh, dalam proses untuk CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Uni Eropa. Nah itu bukan cuma lalu-lalu kita dapat Schengen Cascade ya 5 tahun. Nah, itu bagian dari deal dengan Uni Eropa. Jadi Uni Eropa tuh bukan cuma ngurusin Schengen tapi dia lebih luas misalnya untuk tarif ya, impor ekspor. Kemudian untuk apa namanya sisi politik ya, hubungan politik. Nah, seperti itu. Jadi itu ya negara Eropa. Jadi dari 29 negara Schengen itu ada 25 yang negara EU. Jadi negara EU itu 27 karena ada tambahan Bulgaria dan Romania. Dari 27 itu ada 2 yang bukan, yaitu Irlandia sama Cyprus. Cyprus lagi in proses untuk jadi negara Schengen. Mungkin tahun depan atau 2027. Sedangkan yang 4 itu Schengen tapi bukan negara Uni Eropa, yaitu Iceland, Switzerland, Norway, dan Liechtenstein. Nah itu bukan EU ya, makanya mereka juga apa? Kalau kayak Norway juga mata uangnya juga beda. Kalau mata uang tuh beda lagi itu Eurozone, jadi nggak semua negara EU pakai mata uang euro, Sydney nggak pakai, Hungary nggak pakai. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas Greece dan Greece Golden Visa. Saya persilakan Judith